Shalom, saya Wahyu Widiawati, senang bisa ketemu di program Perjumpaan dengan Tuhan. Hari ini kita akan ngobrol dengan Pendeta Yonatan G, Gembala Care City Church Surabaya. Dan beliau ini gembala di gereja yang lainnya, yang dia nggak suka kalau jemaatnya bertambah, karena beliau juga mengembalakan di penjara. Hari ini kita akan dengar bagaimana perjumpaan pribadi beliau dengan Tuhan, dan bagaimana Tuhan mengubahkan hidup Pak Yonatan dan jadi berkat bagi banyak orang. Shalom. Shalom, shalom. Apa kabar Pak Yonatan? Baik-baik. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Iya, beliau ini kalau orang bilang dari satu penjara ke penjara lain, karena menggembalakan di sana. Makanya saya bilang tadi gembala yang nggak seneng kalau umatnya bertambah ya di dalam penjara, Pak ya. Tapi puji Tuhan juga seperti statement itu doa ya, Bu Ayu ya. Di tahun-tahun berapa itu saya melayani di Rutan Medaeng Surabaya, itu sekitar kurang lebih 150 jemaat ya. Sekarang berapa, Pak? Kurang lebih 70. Puji Tuhan. Saya berdoa terus jadi 10. Sampai habis saya. Iya, sampai habis. Supaya saya enggak bawa nasi kotak banyak-banyak. Itu dia. Kan gembala yang nggak pengen umatnya bertambah dalam penjara gitu. Ya, kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, Pak Yonatan ini dulunya tidak seperti ini. Nah, bagaimana beliau bisa dipakai Tuhan, kemudian melayani Tuhan di penjara. Pak Yonatan boleh cerita. Pak Yonatan Kristen sejak kecil? Ya, nama saya Yonatan, pastinya saya adalah Kristen sejak kecil ya? Kristen, ya. Tapi saya berangkat kalau bahasa Surabaya itu Kristen Kristenan. Kristen KTP, Pak. Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa Tuhan. Ya nakal. Masa muda nakal. Nakalnya gimana? Macam-macam lah. Macam-macam. Tapi tetap ke gereja? Enggak juga sih. Enggak juga. Iya. Jadi mabuk apalah macam bertengkar, berkelahi gitu. Kalau zaman sekarang jadi viral ya. Zaman itu juga terkenal loh Pak Yonatan ini. Pemirsa, waktu itu yang membuat Pak Yonatan terkenal, tapi itu juga yang bikin beliau ketemu dengan Tuhan. Ya. Boleh cerita Pak kisahnya? Ya, usia 30, sekarang sih 60 ya, jadi 61. Masih muda, puluhan ya? Ya, saya membunuh dan waktu pembunuhan itu ya terngiang-ngiang dengan BAP polisi. Sebentar, itu ceritanya gimana Bapak kok bisa sampai punya memutuskan untuk melakukan tindakan? Ya itu peristiwa kan kayak seperti apa ya, bertengkar, mabuk, seperti itu lah ya. Karena di bawah pengaruh minuman keras. Ya, sudah seperti itulah kira-kira. Ke apa kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari yang seperti itu. Kehidupan yang membuat saya ya berdoa terus supaya juga tidak mempengaruhi teman-teman yang lainnya atau sahabat-sahabat yang lainnya, juga kepada teman-teman kaum muda gitu ya, anak-anak zaman sekarang lah ya, jangan sampai melakukan hal yang sama ya, seperti itu. Okay. Bapak waktu itu membunuh kemudian masuk ke penjara, kena berapa tahun Mbak? Ya, waktu di penjara zaman itu apa ya namanya? Kalau sekarang Polrestabes. Kalau zaman saya dulu itu Polrestabes. Ya, Polrestabes. Jadi di BAP dengan pasal yang menjerat hukuman mati. Jadi kalau vonis 18 tahun. 18 tahun? Iya, vonis penjara 18 tahun. Tapi sebelum 18 tahun itu kan ada BAP itu apa semacam kayak kita acara ya, pemeriksaan itu mengarah ke sana, dan dari kejaksaan saya melewati sidang demi sidang, hakim apa itu semuanya hari-hari itu mengarah kepada hukuman maksimal mati. Jadi memangnya itu pembunuhan berencana?
Ya seperti itu ya, seperti itu kondisinya. Jadi waktu itu juga pembunuhannya sadis segala macam ya. Jadi ya Bu Wayu. Kalau lihat modelnya sekarang nggak nyangka ya, karena lembut gitu ya. Ya. Itu karena Tuhan yang ubahkan. Oke, Bapak dapat Pak hukuman maksimal bahkan mati gitu ya. Ya. Itu gimana Mas? Perasaan Bapak waktu itu gimana? Ya waktu itu memang benar-benar mencari Tuhan, meminta ampun. Setiap hari saya berdoa, hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bukan keringanan, bukan cepat pulang, bukan. Jadi apa ya doanya Bapak? Tapi saya berdoa, Tuhan berikan saya hidup. Kalau Tuhan berikan saya hidup, maka hidup saya akan saya kembalikan kepada Tuhan. Jadi bukan tawar-menawar tentang berapa lama di penjara, bukan hukuman sedikit atau berkurang, tidak. Saya berdoa, hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hidup. Karena waktu itu yang saya dengar cuma mati. Padahal waktu masih di luar nggak pernah berdoa sama Tuhan ya? Nggak pernah. Karena kenapa Bapak kok minta dibebaskan dari hukuman? Takut mati? Ya seperti itulah. Kalau saya boleh ingat ya, saat itu ya memang betul ya. Apa artinya kalau finishingnya itu seperti ini? Jadi saya langsung punya inilah hope atau pengharapan. Saya juga tak menyangka kalau jadi hamba Tuhan. Saya tidak terpikir juga waktu. Yang penting waktu itu nggak dihukum mati ya? Iya, waktu berdoa itu bukan sebagai ngomong saya akan menjadi pendeta gitu. Enggak juga sih, enggak juga. Saya hanya mungkin ya jangan dihukum mati, tapi kan saya kesempatan untuk hidup. Dan hidup saya kembalikan kepada Tuhan. Saya juga nggak tahu, karena seluruh keluarga saya tidak ada yang menjadi hamba Tuhan, gitu ya. Jadi puji Tuhan, melewati sidang demi sidang sampai puluhan kali selama 6 bulan, dan pada akhirnya saya menerima vonis hukuman 18 tahun penjara. 18 tahun penjara. Dan itu komitmen saya tidak banding, tidak kasasi, tidak membantah, tidak menolak, tidak menerima, dan itu konsekuensi saya, konsekuensi dosa saya yang harus saya jalani di penjara. Gitu Bu Ayu. Jadi Pak Yu waktu masuk di penjara usia berapa Pak? Usia 30. Usia 30 ya? 30, kemudian 29 apa ya, kita kira itu ya. Terus kemudian saya tinggal di Medaeng selama 1 tahun dan melewati masa-masa sidang. Masa sidang itu waktu itu kalau boleh saya jumlah itu kira-kira 7 bulan ya. 7 bulan ya? Masa sidang. Masa sidangnya ya? Di sidang, ketemu hakim, ketemu jaksa, apa segala macam, ketemu lawyer apa. Bapak doanya lebih kenceng lagi atau gimana tuh Pak? Iya, saya. Sampai doa puasa gitu kan? Iya, mungkin ya saya lupa. Waktu itu kan memang setiap minggu kan agenda sidang kan berubah-ubah ya, resepsinya, saksi dan lain-lainnya apa segala macam. Ya saya persiapkan dengan baik selama sampai lawyer saya mengatakan bahwa kepada hakim apa itu ya, bahasa Belanda itu clementasi atau clementation, apa itu bahasa saya nggak tahu, bahasa hukum ya, mereka mengatakan ya bisa memberikan pengampunan kepada saya, bisa memberikan pengampunan kepada si terdakwa. Nah itu terdakwa ya, jadi berikan pengampunan. Jadi akhirnya ya oke, saya tidak dihukum mati, tapi kemudian saya harus menjalani penjara selama 18 tahun penjara. Dan saya mulai jalani kehidupan saya di penjara, pertama di Medaeng 1 tahun, kemudian saya dipindah ke Lapas Warumalang. Di Lapas Warumalang, komitmen saya tetap saya mencari Tuhan,
semakin setia Pak. Ya, kemudian saya waktu itu boleh ambil kesempatan untuk sekolah Alkitab extension jarak jauh. Ya, buku-buku. Padahal waktu itu belum ada Pak ya, kalau zaman sekarang ini kan orang bisa online ya, waktu itu ya, belum ada ya. Berkas-berkasnya dikirim per pos. Jadi buku-buku soalnya manual book itu dikirim per pos. Jadi justru di dalam penjara itu Bapak ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Ya, jadi waktu itu karena hukuman saya tinggi dan kasus saya ya katakanlah bukan seperti kasus yang enteng, maka saya cukup terkenal di kalangan penjara gitu ya. Jadi saya punya. Orang takut nggak Pak sama Bapak? Saya nggak menakut-nakutin. Nggak sangar ya? Enggak. Jadi saya aktif di kesibukan di kerohanian gereja. Saya aktif di bengkel kerja. Kalau di penjara itu ada bengkel kerja yang bikin meja, bikin kursi, bikin apa dari kayu, pakai alat-alat mesin-mesin gitu. Nah itu saya bergerak di sana, bikin keset, ya, bikin macam-macam lah ya. Aktivitas bikin kayak kandang ayam apa segala macam, kandang berkisar enggak waktu itu. Kandang-kandangnya. Terus kemudian saya juga aktif di olahraga karena saya juga harus baik-baik ya. Nah, dari ketiga kesibukan itu saya memiliki banyak komunitas, artinya banyak teman. Banyak di penjara itu saya banyak teman, dan di tahun 98 saya masih ingat itu waktu ada ya demo-demo itulah ya 98 moneter. Lah kok nular ya di penjara juga demo-demo. Demo-demo. Enggak, sebenarnya sih enggak sih karena saya waktu itu di penjara lapas Warung Malang itu kan saya masih ingat sekali kalau ada bahan bakar. Bahan bakar itu untuk finishing mebel. Thinner lah. Kalau bahasanya itu thinner. Thinner itu saya khawatir kalau anak-anak warga binaan ya, kalau saya bilang warga binaan atau narapidana itu bakar-bakar kena si thinner itu dan meledak. Nah, kan kita sendiri yang terbakar gitu ya. Jadi saya itu lari sana, saya maksudnya saya itu jangan dibakar gitu loh, jangan gitu. Mungkin disorot dari atas, ini kok Yonatan kok banyak tingkah gitu ya. Lari sana, lari sini, saya lobby. Menyelamatkan saya itu ya, iya, bukan yang lainnya yang di luar ya. Kita kan di dalam, kita kan nggak mungkin bisa berlindung kemana-mana. Ya kan akhirnya yang gosong ya juga kita juga. Nah saya lari sana, lari sini, saya lobby apa yang keributan itu. Iya, yang apalah, yang katakanlah pemimpinnya. Korlapnya saya tekan mereka supaya tidak ada bakar-bakar gitu loh ya. Nah terus kok mungkin diteropong ya dari atas itu ya. Kok Yonatan banyak lari sana lari sini. Dianggap saya provokator. Lalu saya dibuang ke Nusa Kambangan. Lebih jauh lagi. Dan di penjara Nusa Kambangan itu dengan kata apa ya? Pembinaan terakhir. Ya, kalau nggak bisa dibina di lapas yang di daerah, maka kalau bermasalah maka akan dibina. Kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Dan waktu itu tahun 90. Harus saya jelaskan apa yang Bapak seorang apa narapidana nggak punya hak lah. Di Nusa Kambangan berarti ada makin kenceng lagi Pak? Ya waktu itu sih saya cuma bertanya kenapa, kan saya sudah tobat. Sampai kakak-kakak saya itu ngomong sama saya, kamu itu nakal nggak habis-habis. Loh aku sudah nggak nakal. Ini buktinya kalau dikirim ke Nusa Kambangan. Ya kalau buktinya ya iya saya dikirim.
Jadi waktu di Nusa Kambangan itu waktu itu ya, kalau sekarang banyak sekali, ada berapa ya, ada 12 penjara di Pulau Nusa Kambangan. Waktu zaman saya itu cuma hanya ada 4, LP Batu, LP Besi, LP Kembang Kuning, LP Permisan, hanya 4. Nah saya ditaruh di Kembang Kuning. Jadi kalau di Surabaya kan Kembang Kuning tuh, ya kuburan ya. Saya pernah dikubur hidup-hidup di sana selama 3 tahun. Nah, saya berjumpa dengan 17 narapidana yang beragama Kristen. Jumlahnya nggak banyak sih waktu itu, hanya 110-an ya narapidana. Tapi waktu itu kan belum ada narkoba, dan narapidana yang dibuang di Nusa Kambangan kan bukan narapidana yang tabrak lari, penipu, pencurian, kan nggak ada. Semuanya ya, semuanya hukumannya ada yang hukuman seumur hidup tambah 20 tahun. Ada yang hukuman mati tambah SH. Udah dihukum ditambah-tambah lagi karena bermasalah di penjara lain-lainnya gitu ya. Nah, waktu itu mohon maaf sekali yayasan dan pendeta atau gereja ya. Waktu itu tidak ada pelayanan. Nggak ada. Pelayanan dari Hamba Bantuan itu nggak ada. Waktu itu, kalau sekarang banyak. Sekarang banyak. Apa mungkin nggak boleh masuk begitu Pak? Mungkin sulit ya waktu itu ya. Karena waktu itu belum ada juga yang namanya medsos dan lain-lainnya. Waktu itu juga di tempat saya tidak ada listrik. Tahun 90 sekian itu. Jadi tidak ada listrik di Nusa Kambangan? Nggak ada keyboard, nggak ada mic, nggak ada apa gitu ya. Dan waktu itu puji Tuhan di Lapas Kembang Kuning itu saya menemukan sebuah majalah yang menurut saya baru, tapi lama usang. Sudah tahun 70, majalah rohani. Nah, saya membaca ada sebuah sekolah Alkitab yang di Jakarta yang bisa memberikan akses untuk teologi jarak jauh juga. Wah, saya semangat sekali. Saya nulis pakai tangan, ya. Saya narapidana, saya hukuman sekian, nama saya ini, saya ada di sini, saya rindu untuk belajar teologi. Saya kirimkan. Kemudian dijawab, ada satu buku, yang mana buku ini ada ada kertas soalnya. Nah, wah, saya pikir saya sudah diterima jadi mahasiswa gitu ya. Ternyata belum. Saya baca buku itu, saya semangat sekali. Karena nggak ada kesibukan. Nggak ada kesibukan, dari pagi sampai pagi itu nggak ada kesibukan. Cuma hanya diam gitu, semuanya diam tuh, 100 sekian orang itu ya. Diam, nggak ada kesibukan sama sekali. Ada sih kesibukan yang mau masak ya masak, orang-orang yang bekerja di dapur ada yang ada olahraga sedikit, bengkel kerja juga sedikit sekali, nggak ada yang banyak lah, isinya 2-3 orang aja. Yang lainnya diem, nganggur gitu ya. Itu malah bikin stres Pak? Ya, saya puji Tuhan waktu itu sempat membaca, setiap hari baca Alkitab, ya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sampai baliknya lagi, sampai habis pokoknya, sampai kamus-kamus saya baca. Peta-peta itu apa? Peta-peta saya baca, sampai ya hari pagi, siang, sore, malam gitu saya baca terus. Kemudian puji Tuhan sekolah teologi itu mengapresiasi, merespon ya. Dan saya punya kesempatan untuk menjawab, lalu saya kembalikan, saya pakai pakai surat amplop, saya kasih perangko. Difasilitasi oleh Rutan? Ya saya beli sendirilah. Perangko apa ya, tapi ada petugas yang menjadi wali saya, yang mementor saya lah istilahnya ya. Nah, akhirnya cukup lama ya, berapa bulan saya lupa ya, sekolah itu memberikan statement bahwa saya diterima jadi mahasiswa. Saya pikir dulu. Saya pikir yang lalu-lalu itu. Loh ini ternyata saya selama ini belum. Nah, akhirnya senang. Dan dia mengatakan bahwa saya salah satu mahasiswa yang berada di penjara. Satu-satunya? Ya semoga lah nggak ada yang lagi di penjara. Oh senang ya, saya senang sekali. Saya lalu
diberikan buku-bukunya itu ya 1, 2, 3, modul 1, modul 2, modul 3, sejarah, Alkitab dan lain-lainnya macam-macam ya. Macam-macam buku itu lalu saya baca, saya kusuk sekali, saya baca dan akhirnya teman-teman saya kok melihat saya itu beda gitu loh. Kok saya itu diam, tenang gitu ya. Lalu teman-teman itu meminta, "Yuk Yonatan, kita bikin ibadah." Mereka yang minta itu ya? Mereka minta. Jadi ini semangat saya Bu Ayu ya. Saya masih ingat sekali. Iya. Kalau saya sekarang kayaknya itu cikal bakalnya Bapak pelayanan ke penjara itu ya? Iya, ya serunya sih napi dikotbain napi. Napi dikotbain pendeta aja masih mau. Masih napi dikotbain napi. So nggak ada lagi, nggak way out-nya nggak ada. Siapa lagi yang mau ke sana? Siapa lagi yang bawa firman Tuhan? Jadi gitu. Bapak belajar terus langsung praktek ya? Betul sekali Bu Ayu. Jadi saya masih mengingat betapa baiknya Tuhan. Betapa cintanya Tuhan. Memang betul Matius 25 waktu Tuhan di penjara ya. Saya masih mengingat semua peristiwa-peristiwa yang di penjara. Satu ketika entah ini dosa apa enggak ya di hadapan teman-teman di YouTube ini ya. Satu ketika ini betul ya. Ya. Yonatan, saya sudah 7 tahun di sini nggak pernah perjamuan kudus. Ada yang ngomong, Yonatan, saya 9 tahun di sini. Artinya 9 tahun di penjara, nggak pernah perjamuan kudus. Saya bingung. Gimana ini? Ya, terus cari siapa gitu ya. Bagaimana ya? Belum pernah juga ya. Ya, lalu saya ngomong sama pembina, maksudnya wali, petugas yang dari Nusa Kambangan ke Cilacap. Yang rumahnya di Cilacap. Saya ambil HVS, saya ngomong, "Pak, berikan gereja apalah, saya nggak tahu. Saya juga nggak pernah ke Cilacap." Ya, saya minta difasilitas untuk perjamuan kudus. Entah itu anggurnya, hostingnya, nampannya atau apanya, saya nggak tahu. Ya, tolonglah difasilitasi. Saya juga nggak tahu tuh anggurnya bagaimana, apa pakai essence kah, apa saya nggak tahu waktu itu ya. Puluhan tahun yang lalu ya, 20 sekian hampir 30 tahun yang lalu ya. Jadi kalau sekarang kan ada tuh ya yang pokoknya ya packing ya. Kalau zaman dulu kan belum ada tuh ya. Saya nggak tahu sama sekali ya. Oke, saya kirimkan HVS ini, saya kasih amplop, tolonglah kasih gereja apa saja, denominasi apa saja yang bisa memfasilitasi kami untuk perjamuan kudus itu ya. Lalu saya nggak sebut nama gerejanya ya Bu ya. Lalu ada HVS yang datang pada saya esoknya. Ya, HVS-nya putih, lalu tulisannya singkat sekali. Siapa hamba Tuhannya? Tanda tanya besar. Nggak ngasih, tanya lagi. Susah saya. Aduh. Nggak bisa dijawab ini. Saya ambil HVS, Tuhan Yesus sendiri. Saya kirimkan. Dan saya juga belum hamba Tuhan. Saya tanya begitu ya, kemana saya harus cari jawaban ya. Akhirnya saya katakan sama teman-teman, hari Minggu besok kita perjamuan kudus. Syaratnya cuma satu, kita semua puasa, nggak ada lain. Semua puasa, jangan ada yang ambil makan pagi. Makan pagi boleh, ambil makan pagi lalu simpan di kotak-kotak kalian. Setelah kita perjamuan kudus, setelah hari Minggu kita beribadah, amin, kita perjamuan kudus, kita makan sama-sama. Betul Bu Ayu, waktu itu ya saya ambil air, lalu saya campur yang esen itu, saya nggak sebut, jadi saya nggak sebut nama merek, ya itu rasa anggur. Bener apa enggak saya nggak tahu, saya dosa apa enggak saya nggak tahu. Lalu rotinya di warung itu ada coklat. Itu yang Bapak pecah-pecahkan. Ya, tapi coklatnya saya dibuang. Enggak makan. Saya makan. Ya, saya doa terus, saya doa terus, Bu. Saya doa, Bu. Besok pagi kita perjamuan kudus. Itu yang namanya warga binaan itu. Itu kan mereka kan semuanya kan orang-orang yang asli, Bu. Mereka kan bukan seorang penipu apa enggak, Bu. Mereka
itu manifest teriak-teriak, guling-guling. Kursi berserakan, nangis-nangis. Saya juga bingung. Manifestasi, Pak. Saya juga nggak tahu waktu itu. Saya belum Kristen, saya nggak pernah beribadah di sebuah gereja. Dan waktu itu saya nggak pernah mengerti tentang nangis, tentang manifest, tentang berguling, tentang rebah. Malah teorinya apa juga nggak pernah tahu ya. Tentang rebah juga saya nggak tahu, Bu. Wow. Nggak ada yang tahu, Bu. Nggak ada video, nggak ada apa. Mereka nangis, teriak. Guling. Ya? Banyak hal. Banyak hal yang membuat saya mengerti bahwa memang benar Tuhan itu ada di penjara. Ya. Satu ketika ada anak petugas lapas penjara yang kebetulan beliau beragama Kristen. Ya, dengan pakaian yang rapi dibawa masuk ke penjara, disuruh saya memberkati. Katanya Pak Pendeta mereka menikah. Saya bingung. Surat dari mana? Tanda tangan kayak apa? Doanya seperti apa juga? Karena Bapak mungkin sudah terkenal tadi itu karena peristiwa tadi itu, Pak. Oh Tuhan. Ya banyak macam-macam hal ya. Dan Bapak kemudian memberkati mereka? Saya enggak, Bu, saya enggak berani. Saya enggak berani. Saya katakan saya gereja apa juga enggak tahu. Denominasi saya apa juga enggak tahu. Saya juga enggak punya jas. Kalau saya ada jas saya berani gitu. Saya juga enggak punya dasi. Enggak, ini guyon ya. Ini gitu. Ya, ini cuk. Jadi itu masih dalam proses sekolah juga, Pak ya? Ya. Masih ya? Saya masih sekolah dan ya saya juga mengerti lah, tapi saya kan enggak bisa mengeluarkan surat dan lain-lain. Kalau setiap minggu saya khotbah. Setiap minggu saya khotbah. Saya masih ingat catatan-catatan khotbah saya. Ada kurang lebih 100 lebih judul khotbah saya di penjara ya. Nah, singkat cerita Bapak dari Nusa Kambangan 3 tahun tadi ya? Ya, jadi 3 tahun ada di Waru Malang, 1 tahun ada di Medaeng. Kemudian ada satu pimpinan Kalapas namanya. Kalapas itu ngomong begini, Yonatan, kamu enggak kepingin toh kembali pulang di Jawa Timur? Saya katakan mau, Pak. Itu tahun keberapa? Doa saya tahun yang ke-7 ya. Ya, saya ngomong, ya mau. Ya sudah, kamu yang bikin surat. Kan memang saya bantu mereka, bantu petugas itu surat untuk mau membuat surat menyurat. Jadi ketiknya itu ketikan yang lama, yang semeter tuh. Yang bukan portable kecil gini, enggak, yang bodenya kayak iya. Waduh, pokoknya berat banget tuh. Kata. Ininya rollnya tuh segini krotok. Saya mempersiapkan namanya PB. PB itu pembebasan bersyarat. Yang dimiliki oleh hak-hak narapidana setelah mereka melampaui 2/3 masa tahanan mereka. Jadi mereka punya hak untuk pembebasan bersyarat dan itu harus dipenuhi surat-suratnya semuanya. Nah itu saya yang bikin. Saya yang bikin dari narapidana A, narapidana 1 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 itu saya yang mempersiapkan yang bendel-bendel semua surat-suratnya. Jadi saya juga menjawab sekolah Alkitab saya dengan mesin ketik itu. Kata. Jadi saya tidak tulisan tangan lagi. Dari saya membutuhkan mesin ketik itu. Dong. Lucu sekali ya mesin ketiknya. Terus gimana? PB-nya disetujui? Nah, ini PB-nya teman-teman. Jadi saya diutus oleh Pak Kalapas, sudah kamu bikin surat untuk apa ya namanya mutasi buat surat pindah. Surat pindah dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Porong. Di Porong, Lapas Surabaya yang di Porong. Oke. Saya buat persiapan surat-suratnya lalu ditandatangani oleh Bapak Kalapas. Nah, beberapa hari dari Kanwil Semarang, Kanwil Jawa Tengah meng-ACC memperbolehkan saya untuk dari Lapas Nusa Kambangan pindah ke Lapas Porong. Itu memang sesuatu yang aneh, mujizat karena
karena lapas Nusa Kambangan itu adalah lapas yang terakhir. Untuk saya dipindah. Iya, saya nggak bisa dikembalikan lagi ke Jawa Timur. Tapi puji Tuhan di lapas Porong saya berjumpa dengan gereja yang dilayani oleh 20 gereja. Di dalam lapas? Ya, di lapas Porong, lapas Surabaya. Itu dari gereja A sampai gereja Z itu 20 gereja. Yayasan saya seperti sekolah Alkitab bener. Itu masih proses sekolah Alkitab belum selesai kan? Ya, belum. Oh, belum selesai. Ya. Jadi kayak sepertinya saya punya dosen banyak. Kalau tadinya di sana di Nusa Kambangan Buayu, saya masih ingat sekali satu soal jawaban itu bisa saya jawab 3 hari. Aduh. Mau tanya sama siapa? Iya. Mau WA sama siapa? Nggak ada WA. Mau telepon dia nggak ada telepon. Saya cuman diem aja, apa ini? Karena dari buku dan soal ini jawabannya pasti nggak ada di buku, pasti 100%. Jadi kadang-kadang saya jawab satu soal itu bisa 3 hari. 2 hari puasa lagi, nggak mandi. Susah banget. Di Porong lebih. Aduh, seneng sekali, gembira sekali saya. Saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang profesional, hamba-hamba Tuhan yang punya kerinduan untuk melayani narapidana, gereja-gereja yang penuh kasih melayani. Wah, saya langsung sepertinya, semangat sekali. Ya, saya semangat sekali di Porong itu saya melayani di rumah sakit. Jadi dari lapas itu ada rumah sakitnya, ada. Jadi saya melayani di rumah sakit, saya ditempatkan di posisi di rumah sakit. Dan saya lagi-lagi aktif di mana-mana. Ya, yang paling jelek ya pembersihan lah, ngepel-ngepel, nyapu-nyapu, rawat-rawat tanaman. Terus kemudian saya mempersiapkan nama-nama pasien. Kan dari sekian ribu orang tuh, 1.500 itu kan ada beberapa pasien yang sudah ada buku kertas pasien data ya, sakitnya apa. Jadi saya kelompokkan juga, saya meja-meja juga, obat-obatan saya persiapkan semuanya untuk dokternya melayani, lalu dokternya ini memberikan resep, lalu saya bagikan obatnya, saya kasihkan ke pasien gitu. Jadi itu sampai setengah hari, 3 tahun saya di sana. 3 tahun di sana. Jadi setelah saya bersih-bersih rumah sakit, kalau saya singkat sekali, setengah jam, 1 jam saya pel, sapu, bersih-bersih, pokoknya sore saya cicil gitu ya, supaya besok, nah saya lari ke gereja tuh, saya ngepel gereja lagi. Saya dulu sehat, Bu. Sekarang juga sehat kan? Kalau sore gitu jam 3 gitu saya olahraga, saya badminton, saya olahraga, itu kesibukan saya. Kemudian saya sore-sore gitu, saya kalau bahasa penjara itu cadong. Kalau bahasa itu obat-obat itu sepertinya disuapin lah istilahnya. Saya jaga gitu loh, Bu. Obat-obatan itu kan ada yang opname di rumah sakit itu, ada yang opname, ada yang stres, maaf ya, ada yang macam-macam tekanan batin itu kan obat-obatnya kadang-kadang nggak diminum sama dia. Jadi kalau saya bagi obat satu kan nggak mungkin saya bagi obat 3 hari gitu, 9 biji, wah bisa mati. Jadi mesti ngeceki. Iya, dijaga. Kalau belum diminum, Bapak yang minumkan. Iya, saya minumkan. Kadang-kadang kan sama dia kan nakal, diginiin, kelondang gitu. Dilempar ke belakang. Ya, sudah, ini. Padahal kelondang gitu. Bunyi di belakang. Apa itu? Kamu buang itu. Dan saya suapin gini. Nah, saya masih ingat tuh ya. Jadi saking banyaknya pasien, sampai saya itu biasanya kan kamar saya dikunci kan pukul 6 sore ya. Pukul 6 sore gitu ya. Oh, Bapak masuk kamar tuh dikunci? Iya, kan kamarnya itu saya sendiri. Karena saya pekerja lah, namanya tamping, bahasa penjara itu tamping. Kalau bahasa lebih kerennya lagi pemukanya. Jadi antara petugas dan narapidana ini saya di tengah-tengah. Jadi saya pemuka. Kalau di bawahnya itu ada tamping dan lain-lainnya, korpe dan lain-lainnya itu bahasa penjara ya. Nah, saking banyaknya pasien yang saya jaga obat-obat, saya suapin
ya saya suapin obat-obatannya, itu membuat saya itu kalau balik ke kamar itu pasti terlambat gitu. Malam ya. Petugasnya itu mengerti kondisi itu. Mereka mengatakan kalau Yonatan nggak perlu dikunci deh, Yonatan tuh bebas. Karena sudah tahu ya, nggak bakalan lari nih ya. Ya, Yonatan tuh bebas, nggak perlu dikunci. Kalau saya ngomong gitu, saya ngomong, Pak, tolong Pak dikunci supaya saya bebas. Saya masuk, Bapak kunci supaya saya bebas. Mereka juga bingung, apa Yonatan ya? Kenapa? Gimana? Kamu enggak dikunci supaya bebas? Enggak. Saya dikunci aja supaya saya bebas. Mereka bingung. Maksudnya apa? Ya, lalu kemudian kalau dia kunci gitu, saya bebas. Saya ambil gitar, saya muji Tuhan, saya baca firman, saya catat-catat. Lalu diinceng lagi sama petugasnya. Ini toh yang kamu sebut bebas. Iya Pak. Saya ketemu Tuhan. Justru ketemu Tuhan itu ya. Dalam penjara. Saya bukan bebas daging, saya bebas roh. Saya bisa memuji Tuhan, saya bisa menyembah Tuhan pagi, malam gitu ya. Saya pergunakan sungguh-sungguh untuk mencari hadirat Tuhan. Nah, puji Tuhan, ya banyak kisah lah Bu Ayu, banyak kisah yang membuat saya itu bertobat ya. Banyak hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan. Waktu di Nusa Kambangan itu saya punya wali atau bapak ya, petugas yang pengampu ya, mentoring ya, mentoring secara khusus kepada saya. Itu beliau itu rumahnya di Cilacap Bu Ayu. Beliau itu kalau datang bertugas itu dibawain apa ya, rangsum apa ya Bu ya, makanan ya sama istrinya ya, kayak ada Tupperware gitu Bu. Itu isinya tahu, tempe, telur, ada sambelnya, keringan lah Bu. Nah setiap makan itu dia panggil saya, Yonatan, Bapak minta tolong cucikan Tupperware saya. Selalu dibawain saya kalau dia sisain tahu satu sama sambal satu. Nah peristiwa itu yang membuat saya nangis Bu Ayu. Kenapa Pak? Setiap hari saya nangis gara-gara cuci ini. Saya nggak pernah cuci piring papa saya. Seumur hidup saya tidak pernah cuci. Kan bandel tadi. Ya, tidak pernah saya cuci sendoknya papa saya. Di Nusa Kambangan setiap hari saya cuci tempat makannya orang lain. Di sana harus pakai timba untuk sumur. Saya juga nggak entos, juga nggak bisa. Gini salah, gini salah, gini salah. Saya dapat air sedikit, saya angkat, saya cuci, saya nangis. Saya kalau dipukul nggak nangis Bu. Saya ditonjok juga nggak nangis. Saya dihajar model saya berdarah-darah juga nggak nangis. Tapi gara-gara kayak cuci ini saya nangis. Apa yang Bapak rasakan? Saya sedih atau merasa hina atau ya, gimana? bukan hina. Saya nggak pernah punya kesempatan untuk menyenangkan orang tua saya. Saya nggak pernah berbuat baik sedikit, saya nggak pernah untuk orang tua saya. Tapi di penjara itu saya melihat seperti itu tuh saya terus. Rasanya tuh pengen balas gitu ya. Apa kebaikan orang tua ya? Diingatkan justru. Dari peristiwa yang kecil-kecil begitu membuat saya itu gampang mewek, gampang nangis. Bisa jadi juga karena Tuhan sudah jamah hatinya. Ya, saya di penjara itu, ini maaf ya Bu ya, maaf ya. Jadi di penjara itu kan saya juga kan enggak pengalaman ya. Jadi saya takut dengan orang yang balas dendam. Saya takut dengan anak-anak yang kecil-kecil itu yang tusuk saya. Bapak pernah ngalamin? Enggak. Saya juga khawatir kalau ada orang-orang preman-preman ini yang mau tikam saya. Jadi saya tambah jahat. Di penjara itu pertama kali itu membuat saya bukan tambah curiga, nggak bisa senyum saya, mana bisa senyum. Ada orang yang besar-besar badannya, bertato semua, apa sangar gitu. Sudah selesai. Ada perlu apa lagi? Kalau nggak ada perlu, jauh-jauh dari saya.
pasamu kanker. Iya. Itu awal-awal ya? Ketakutan. Bukan ketakutan rasa takut terus saya protek. Jadi setelah saya sekolah Alkitab jarak jauh, setelah saya dijamah Tuhan, saya melayani, saya memuji, saya menyembah, saya sampaikan firman Tuhan. Wah, saya melayani banget. Di Nusa Kambangan kalau ada yang sakit saya gendong. Jam 2 pagi ada yang sakit, saya dibangunin. Yonatan ada yang sakit, saya rebus air, saya taruh di kaki, saya layani. Karena di Nusa Kambangan itu terkenal sekali dengan sakit malaria. Malaria itu sampai mematikan. Jadi saya masih ingat gak ada obat sedikit sekali. Dan saya masak air panas, saya taruh di sebuah wadah, saya celupin kakinya, saya tutup dengan kain yang tebal, saya tutup semuanya. Kain apa supaya dia berkeringat semua. Jadi itu memang cikal bakal dari pelayanan Bapak untuk akhirnya Bapak punya hati untuk melayani penjara. Ya. Sampai hari ini Pak ya. Di Porong itu saya menempati rumah sakit, sebelah kanan itu gila. Sebelah kiri saya 4 orang gila. Jadi saya di tengah-tengah paling gila. Enggak. Paling waras ya? Paling waras. Kalau malam-malam gitu ya ada satu orang yang bikin gara-gara gitu. Pintu besi kan digondang, dikocok gitu ya. Gelondang gitu ya. Bukan bunyi tuh. Duang-duang gitu ya. Kan pintu besi sama pintu besi itu ada gemboknya tuh. Udah yang lainnya nurut, ngikut. Tungtang tuh. Wih, sampai sejam itu. Saya juga pura-pura. Besok pagi saya bagi kue, padahal nggak punya kue saya. Seperti ya. Itu pengalaman Bapak di penjara. Itu singkat cerita ketika Bapak akhirnya keluar di tahun keberapa Pak? 2004, tahun yang ke-10 tahun ya. Yang ke-10 ya, dapat keringanan? Ya, dapat PB itu, pembebasan bersyarat. Jadi bersyarat. Apa yang membuat Bapak kemudian ingin tetap melayani teman-teman yang ada di penjara sampai hari ini? Komitmen, saya masih ingat. Ya. Tuhan berikan saya hidup. Kalau Tuhan berikan saya hidup, berarti hidup saya berikan kepada Tuhan. Saya nggak mesti lari dari itu. Dan sampai kapanpun. Sampai Tuhan selesaikan hidup saya. Kalau saya usia sampai 70 saya diberikan hidup ya, saya tetap melayani. Wow, luar biasa. Tidak mudah melayani di penjara ya. Ada banyak tantangan, ada banyak liku-liku. Ya. Banyak sebenarnya tuh banyak susahnya Pak. Nah, kalau susahnya kalau dia kambuh. Bohong-bohong, nipu-nipu lah, tuh susah sekali ya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Dari kisah hidup Pak Yonatan mengenal Tuhan kemudian dipakai Tuhan untuk melayani. Apa pesan Bapak bagi setiap orang yang menyaksikan tayangan ini? Melekat sama Tuhan, nggak ada lain. Ya, kata tu, melekat. Ya menjadi satu bagian dari Tuhan. Nggak ada yang lainnya lagi. Jangan hanya sekedar berlindung. Jangan hanya sekedar bersandar pada Tuhan. Tapi benar-benar melekat. Tuhan tinggal dalam hidup. Supaya dia memerintah. Kalaupun ada permasalahan, udah semua cari Tuhan. Jangan cepat-cepat salahkan setan. Ya. Jadi memang hari-hari ini unshakable, digoncang, siap-siap karena memang badainya banyak, melekat sama Tuhan. Apa saja sama Tuhan, pagi, siang, sore, malam, pekerjaan, bisnis, rumah tangga, pelayanan, cari Tuhan. Sampai ya uncommon favor itu perkenanan Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi kepada setiap kita semuanya. Tuhan menjaga, dalam penjagaan anak-anak saya 2 laki-laki, Bu Wahyu. Ya. Ada satu pertanyaan yang membuat saya pusing untuk menjawab. Pak Yo, bagaimana Pak Yo bisa menceritakan kejahatan Pak Yo pada anak-anaknya? Kejahatan kok diceritakan? Saya bingung menjawabnya. Bagaimana saya menjelaskan kepada kedua anak-anak saya? Ternyata anak saya yang paling besar, Dedi, biarkan Koko melayani Tuhan. Wow. Saya. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin ya Pak? Oh, sekarang ada di asrama Bu, sekolah Alkitab. Luar biasa Pak. Saya kudu nangis terus loh Bu kalau lihat Tuhan baik ya.
Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, siapapun Anda, melekatlah sama Tuhan. Kenalah dengan Tuhan dan biarkan Tuhan pakai hidup Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin hidupmu tidak baik-baik saja di masa lalu, tapi hari ini kalau Anda diberi kesempatan, kembalilah kepada Tuhan. Serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.